Jadi perkenalan dulu ya, kami itu adalah asesor dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Barat. Eh, saya sendiri sebagai asesor 1 dan partner saya Pak Ahmad Arifuddin asesor 2. Memang di sini Bu ada misi ya Bu ya. Misinya adalah melakukan visitasi ke sekolah. Kita akan memotret keadaan sekolah. Kesan pertama begitu masuk ke daerah SMK Negeri 1 Japara, kalau saya itu pertama wah ini wilayahnya berbukit-bukit, bergunung-gunung gitu ya Bu ya. Jadi baru ketemu daerah yang berbukit-bukit. Namun kalau secara geografis, kemudian saya melihat struktur bangunan yang ada di SMK, ya pertama saya melihat wah ini bangunannya luar biasa gitu ya Pak ya. Jadi nyaman untuk belajar sepertinya ya. Kemudian seperti di pegunungan begitu, seperti di pegunungan, sehingga sepertinya asik nih untuk belajar. Siswa bisa konsentrasi gitu ya. Itu kesan pertama. Kemudian kedua, ketemu dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, ketemu dengan Bapak Ibu guru ini ternyata tidak hanya guru-guru senior ya, tetapi banyak juga guru-guru yang muda yang betul-betul aktif gitu ya, aktif, kemudian energik gitu ya, ya dan yang lainnya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Asesor? Iya. Kesan pertama ya Ibu ya. Jadi kesan pertama itu setelah melewati jalan yang cukup berliku ya, ternyata ada satu sekolah, yakni di gerbangnya itu ada SMK N1 Japara ya. Oh ada ya? Nggak kebalik ya Pak, Japara sama Jepara? Ya Japara ya, mirip-mirip. SMK N1 Japara. Betul. Ya. Ternyata ada sekolah bagus ya. Setelah kita atau saya kemarin melalui berbagai lika-liku perjalanan, ada sekolah bagus ya, megah gitu ya, dan suasananya hening gitu ya, udaranya sejuk, dan ini cocok untuk anak-anak belajar. Alhamdulillah, luar biasa ya sahabat Nepan. Jadi kesan pertama dari Bapak Asesor yang hadir di sini itu sejuk, nyaman begitu ya Pak. Betah ya Pak ya di sini ya Pak? Iya betul. Betah. Oh di sini aja Pak, terus Pak. Tapi sedang bertugas. Cuacanya enak ya. Cuacanya enak ya Pak di Kuningan ya, baik. Iya Pak, ini karena sahabat Nepan juga perlu tahu nih Pak, sebetulnya sepenting apa sih tadi akreditasi itu apa sih Pak? Berarti kan tadi disampaikan oleh Pak Firman ya Pak ya, bahwa Pak Firman dan Pak Arif itu datang ke SMK Negeri 1 Japara 2 hari ini. Sahabat Nepan adalah akan melaksanakan visitasi akreditasi di SMK Negeri 1 Japara, yaitu memotret keadaan di SMK Negeri 1 Japara. Nah, kira-kira sebetulnya sepenting apa sih Pak akreditasi itu? Baik, jadi akreditasi itu ibaratnya itu adalah kondisi dari sekolah ya. Mungkin tanpa ada seseorang yang bisa memotret, kita tidak tahu kualitas sekolah itu seperti apa. Sehingga muncullah kami ini asesor yang memang sudah dilatih begitu ya Bu ya. Kemudian mengerti bagaimana memotret sekolah itu dengan instrumen-instrumen yang setelah ditetapkan oleh Ban SM. Ya memang penting akreditasi itu. Jadi kualitas sekolah biasanya tergambar juga dari hasil akreditasi. Misalnya akreditasinya unggul, berarti memang sekolah itu secara kualitas unggul dengan yang lainnya begitu. Ya memang kita memotret itu ada 4 ya Pak ya. Kita tidak hanya memotret bagaimana mutu lulusan yang dihasilkan oleh sekolah ini, tapi juga proses pembelajarannya, gurunya, mutu gurunya, sampai mutu manajemen sekolahnya, sehingga nanti tergambarkan secara komprehensif, secara akuntabel itu kondisi sebenarnya sekolah ini bagaimana. Dan biasanya akreditasi sekolah itu menjadi patokan gitu, patokan untuk dunia luar masyarakat bahwa sekolah ini dengan akreditasi A misalnya unggul, biasanya sesuai tidak, biasanya menjadi sasaran. Oh saya pertama kali nyari sekolah biasanya akreditasinya bagus. Berarti kalau akreditasi bagus, kualitasnya di dalamnya pasti bagus. Ya. Jadi mungkin sahabat Nepan untuk yang sudah dikerjakan
di sekolah tersebut intinya kan harus setelah dikerjakan dilaporkan begitu ya Pak. Maka hadirlah bapak-bapak ini ya untuk yang berkewajiban untuk menilai sejauh mana sekolah itu layak atau tidak, seperti itu sesuai yang sudah dikerjakan barangkali begitu ya. Itu adalah sahabat Nepan di luar sana yang pengen tahu sebetulnya apa sih akreditasi. Tadi ya Pak ya, dari untuk memotret begitu ya apa saja yang sudah dilaksanakan di sebuah sekolah, baik di apa saja biasanya sih Pak, baik di sekolah yang biasanya bapak-bapak sudah melakukan visitasi selain di sekolah. Kalau kami kebetulan kan asesor Ban SM sekolah madrasah. Jadi yang kami visitasi adalah sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kemudian di jenjang SMP atau MTS, kemudian di jenjang SMA, kemudian SMK atau madrasah aliyah. Jadi itu ruang lingkup visitasi kami. Dan kebetulan 2 hari ini kami ditugaskan dari Ban SM Provinsi Jawa Barat untuk memvisitasi di SMKN 1 Jawa Barat. Oke, berarti kali ini bertepatan di 10 hari kedua di bulan Ramadan, bapak-bapak asesor ini tetap produktif ya Pak ya, tetap mengerjakan tugasnya untuk melaksanakan visitasi akreditasi. Ini sekolah keberapa Pak untuk divisitasi? Kalau di tahun 2023 ini sekolah yang pertama ini Bu ya. Jadi istimewa. Istimewa ya, sekali, alhamdulillah. Di tingkat yang SMK? Iya. Jadi dalam 2 minggu depan ini kami diberikan tugas dari Ban SM untuk melakukan 4 sekolah dan sekolah yang pertama ini ke SMKN 1 Jawa Barat. Luar biasa. Nah Pak, sahabat Nepan juga pengen tahu juga sebetulnya apa saja yang harus dipersiapkan untuk dari pihak instansi ataupun sekolah yang harus disiapkan untuk akreditasi gitu. Baik, jadi untuk persiapan akreditasi yang harus disiapkan sekolah itu antara lain kita akan menilai performance base. Jadi kalau tahun sekarang ini kita lebih ke arah performance base. Jadi kita ingin melihat performance base dari mutu lulusan, berarti sekolah harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen yang terkait atau yang bisa dipotret kualitasnya melalui dokumen. Kemudian kami juga akan menggali melalui wawancara dan juga terakhir adalah dengan observasi, bahkan angket jika diperlukan. Nah itu jadi yang harus dipersiapkan tentunya dokumen-dokumen dan juga implementasi dari program-program sekolah. Tidak hanya lulusan ya, tapi juga persiapannya adalah mutu guru, sehingga dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh guru dan bagaimana dia melakukan proses pembelajaran itu juga akan kita potret. Iya. Kemudian juga proses pembelajaran tidak lupa. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Dan terakhir adalah manajemen sekolahnya. Manajemen sekolahnya itu juga banyak sekali yang harus disiapkan. Antara lain bagaimana kinerja dari kepala sekolah, memsupervisi guru, melakukan manajerial terhadap sekolahnya, menjadi pemimpin, menyusun visi misi, kurikulum dan yang lainnya. Jadi itu gambarannya seperti itu. Biasa berarti memang instansi ini harus mempersiapkan karena memang akan dibedah keseluruhan ya Pak ya, untuk penilaiannya. Jadi dari tadi rangkaiannya banyak sekali ya. Sebenarnya Bu menambahkan sebenarnya kalau sekolah itu sudah melaksanakan seluruh standar nasional pendidikan mulai dari standar sarana prasarana, standar proses, standar isi dan seterusnya itu 8 standar ya Pak ya. 8 standar itu yang kemudian itu di merger digabung menjadi 4 komponen. Yakni mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah. Kalau semua itu sudah dilaksanakan setiap hari ya nggak perlu seperti yang disampaikan ya. Tidak perlu disiapin ya. Tidak perlu bingung. Sampai grogi, sampai panas dingin, nggak perlu karena sebenarnya sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sehari-hari ketika bagaimana mengajar. Toh kami, saya dan Pak Jaja ketika kesini hanya disuruh bercerita saja ini. Bu Iin atau kawan-kawannya lain suruh bercerita. Persoalannya kalau nggak melakukan suruh cerita itu yang kemudian karang bebas ya. Gitu, ya kan? Tapi kalau sudah dilaksanakan sehari-hari ya cerita ngalir saja gitu kira-kira. Jadi
nggak usah dianggap ini apa sampai stres ya menyiapkan akreditasi ya ini sahabat Nepan Sahabat ya. Nepan, Sahabat betul. Nepan. Jadi yang penting sebagai seorang guru lakukanlah tugas sebagai guru dengan baik, mengajar dengan baik, menyiapkan perangkat pembelajarannya, evaluasinya. Kalau itu sudah dilakukan setiap hari, ketika ada tim asesor seperti kami, ya sampaikan aja apa adanya. Dan itu tidak kemudian harus membuat kita stres, bahkan harus lembur ya Pak ya. menginap di sekolah. Udah nginep di sekolah gitu ya. Iya sahabat Nepan, walaupun ya kalau sudah bapak asesor ini pagi-pagi datang membuka ini ya Pak, pasti semuanya Pak langsung gitu ya Pak ya. Bahkan kadang-kadang sampai pada ini besoknya datang jam berapa, dijemputnya gimana? Karena memang betul, walaupun sudah dipersiapkan barangkali memang ketegangan itu ada karena takut salah, takut ya, walaupun tadi kan ya Pak udah disampaikan sama Pak Firman kalau yang kurang barangkali diperbaiki tujuannya barangkali presentasi itu untuk seperti itu. Oke, baik sahabat Nepan, kayaknya tadi dikumpas tuntas sebetulnya ya untuk seperti apa akreditasi itu. Nah, yang berikutnya nih karena sudah 2 hari digodok-godok nih sahabat Nepan ya, sudah diputar-putar, sudah diobservasi, semuanya sudah diwawancara ya Pak ya. Semuanya tuh sudah tuntas di hari ini. Makanya sahabat Nepan, kita coba kulik-kulik nih sama bapaknya. Hasilnya seperti apa nih di SMK Negeri 1 Jabara? Tenang aja sahabat Nepan. Bapak ini sangat bagus sekali, baik sekali memberikan bocoran hasil dari 2 hari digodok di SMK Negeri 1 Jabara. Sahabat Nepan pengen tahu hasilnya apa? Yuk mari kita tanya-tanya dulu. Kayaknya nih Pak bocorannya nih ya kan. Perlu nih bocorannya. Gimana nih Pak nih hasil di SMK Negeri 1 Jabara nih Pak nih? Hasil ya begini, kalau kita melakukan visitasi 2 hari ini sebenarnya kita menggali data ya, menggali data. Jadi dokumen yang sudah diupload oleh sekolah kita triangulasi dengan hasil wawancara dan juga observasi, bahkan angket. Jadi kalau tahap ini sudah selesai, sebenarnya tahap berikutnya kita baru menentukan level kinerja. Artinya hasil menganalisis kira-kira setiap butir yang kita gali itu ada di level mana, sehingga memang belum ke tahap hasilnya bagaimana, belum gitu. Ya kita harus mengodok lagi, betul. Jadi kita harus menginput nilai itu ke Sispena, dan mungkin setelah diinput bisa nanti diketahui oleh pihak sekolah. Begitu. Sahabat Nepan, ternyata bocorannya tuh belum ada, tapi pasti hasilnya baik, pasti hasilnya bagus. Amin. Semoga ya sahabat Nepan di luar sana bantu doa supaya di SMK Negeri 1 Jabara yang awalnya akreditasinya apa ya sudah A, tapi sudah dikasih masukan banyak hal dari Bapak Asesor, semakin diperbaiki dan diperbaiki. Harapannya begitu ya Pak ya. Wow, luar biasa ini sahabat Nepan, walaupun belum dibocorkan, nanti sahabat Nepan tunggu ya, selalu tunggu di tayangan YouTube kita hasil dari akreditasi 2 hari ini itu apa. Oke ya, bapak-bapak asesor, tadi udah dikulik semua tentang akreditasi dan juga 2 hari ini seperti apa. Tapi kami juga pengen mengetahui betul nih, kita boleh nanti bapak ini datang dari mana, bertugasnya di mana, dan boleh juga Pak promo universitasnya, boleh banget di sini. Sekalian diceritakan bapak-bapak dinasnya di mana, bertugasnya di mana. Boleh, silakan dari bapak siapa saja, dari bapak terserah. Oke, saya dulu ya. Oke. Baik, kalau saya ini nama lengkapnya Pak Ahmad Arifuddin. Ya. Kalau di kampus, jadi saya biasa dipanggil Pak Arif itu. Pak Arif. Ya, kebetulan saat ini saya mengabdi di YIN Senior dari Cirebon. Ya, yang insya Allah mohon doanya ya tahun depan kampus kami akan transformasi menjadi kampus cyber ya, kampus cyber Islamic University. Jadi Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Indonesia. Mohon doanya ya, mudah-mudahan tahun depan bisa terwujud. Karena saat ini kami sudah ada 1 prodi PJJ, Bu. Pendidikan jarak jauh. Ya. Ada program studi pendidikan agama Islam yang saat ini sudah ada 2.200 mahasiswa. Satu prodi 2.200. UGJ ya Pak ya. Sekarang UGJ atau UN Swagati masih? Kalau di kami YIN Syekh Nurjati. Oh, YIN Syekh Nurjati. Ya, mungkin itu ya. Silakan dari Pak Firman.
Baik. Eh, jadi asesor itu memang tidak hanya unsur pengawas, Iya. tapi juga dosen. Jadi latar belakang saya itu adalah dosen di Iya. Universitas Swadaya Gunung Jati. Oh, Swadaya Gunung Iya, Jati. dulu Unswagati, mungkin sekarang jadi UGJ. UGJ. Iya, kebetulan saya berasal dari Fakultas Pendidikan dan Sains. Ya. Jadi memang di UGJ itu sudah terakreditasi B untuk IPT-nya, institusinya, dan banyak sudah terakreditasi A di dalamnya. Mahasiswanya pun sekarang sudah 13.000 untuk mahasiswa. Iya, semua angkatan ini jadi sudah 13.000. Banyak ya Pak ya? Iya betul. Jadi kalau PT sudah 8.000 ke atas itu sudah PT yang besar. Oke. Iya. Ya itu. Jadi kebetulan saya pendidikan matematika, Bu. Iya, jadi dosen itu. matematika. Iya. Betul. Angka-angka semua ya sahabat. Sebenarnya tidak hanya angka-angka ya, banyak juga mahasiswa kami yang di perbankan, kemudian di perusahaan IT, begitu banyak sekali, tidak hanya guru. Iya. Sahabat Nepan ya, ini luar biasa, ada 2 universitas yang sangat luar biasa. Jadi sahabat Nepan yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, boleh di IAIN Syekh Gunung Nurjati Cirebon, dan juga ada di Unswagati Cirebon, deket ya sahabat Nepan yang daerah Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cirebon. Ayo sekarang sudah dibuka ya Pak ya sekarang? Sudah lagi dibuka. Sudah gelombang Oke. 2. Sudah dibuka gelombang kedua. Jangan lupa sahabat Nepan untuk mendaftarkan segera di Syekh Nurjati, IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga Unswagati Cirebon. Luar biasa obrolan kita saat ini ya Pak ya, dan kami ucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Asesor yang berkenan hadir undangan kami di Diserpan, walaupun dengan kesibukan 2 hari ini tapi beliau masih menyempatkan hadir untuk berbincang dengan kami di Diserpan. Nah nih sahabat Nepan Pak, pengen juga terakhir saran dan masukannya untuk kami di SMK Negeri 1 Jabar. Oke, saya dulu ya. Baik, terima kasih. Jadi ketika kami berkunjung ke SMKN 1 Jabara ya, Kabupaten Kuningan ini, ada satu keahlian yang menurut saya ini asing di telinga saya. Jadi selama kami menjadi asesor atau saya sebagai asesor baru menemukan di sini, yakni ada program keahlian TOI ya. Ya apa itu teknik otomasi industri. Lah ini tak kira penting dan selaras ya dengan era society 5.0 atau era industri 4.0 ya, sehingga kebutuhan saat ini itu kan semua berbasis teknologi gitu ya. Dalam hal pekerjaan pun ya sekarang sudah mulai beralih ke teknologi, sehingga tak kira ini penting untuk terus dikembangkan ya Bu Iin ya dan kawan-kawan guru yang ada di sini, sehingga ini menjadi keunggulan ya, keunggulan di SMKN 1 Jabara ini gitu ya. Kemudian adanya ini juga yang menarik juga, ada podcast ini Bu. Wah, Iya, betul. ini juga hal baru bagi saya selama asesor ini ya, selama asesor menjadi asesor. Jadi tak kira ini bagian dari untuk melatih keterampilan berkomunikasi siswa. Iya, betul. Karena salah satu instrumen akreditasi di situ ada bagaimana sejauh mana keterampilan komunikasi siswa secara efektif. Dan ini tak kira di bawah bimbingan beliau ya, Ibu Iin ini. Ibu Marlina Pak. Ibu Marlina. Iya. Oh, mohon maaf. Iya. Ibu Marlina ini ya kan anak-anak dilatih untuk bagaimana public speaking gitu ya, mengembangkan komunikasi yang efektif, sehingga tentu ini akan menunjang gitu ya keahlian dari yang digeluti oleh para siswa. Gitu ya, maju terus gitu ya untuk SMKN 1. Terima Sobat Nepan. Ya, untuk Pak Arif dan juga Nepan dan saya Gunung Nurjati Cirebon. Ya. Pak Firman, apa nih Pak yang untuk kemajuan lebih maju lagi untuk sekolah kita? Oke, jadi pesan untuk sekolah, kalau saya melihat visi yang dibangun oleh sekolah itu sudah bagus, sudah baik ya. Apalagi ada jargon tambahan Pangayo apa? Sugi Pangarti Jumbar Pangabisa. Jumbar Pangabisa. Oke, kita coba sebelum Pak Firman memberi saran apa ya, kesan apa namanya ini untuk sekolah kita coba untuk bapak-bapak ya ini. Pak, Sugi Pangarti Jumbar Pangabisa. Sugi Pangarti Jembar Pangabisa. Gitu ya. Pak Arif. Iya. Sugi Pangarti Jembar Pangabisa. Yeay. Itu kan 1 Jawa Barat
ready. Oh, Iya, Pak Arif boleh Jadi jelaskan? pesannya itu visinya udah bagus ya. Jadi unggul, berkarakter gitu ya. Kemudian juga berwawasan lingkungan dan juga berwawasan teknologi. Artinya keunggulan teknologi yang akan dibangun oleh sekolah ini atau visi misinya tentunya ini menjadi cita-cita bersama, sehingga muncullah program-program strategis dari sekolah ini untuk mencapai visi tersebut. Jadi tetap semangat pencapaian visi ini sampai 2027 ya kalau saya melihat. Jadi dari sekarang sudah harus mulai punya progress report gitu ya, punya target, punya indikator yang akan dicapai, terutama keunggulan-unggulan tadi. Jadi akan menciptakan kampus sekolah yang bernuansa teknologi di dalamnya, berwawasan lingkungan dan yang lainnya itu harus dicapai begitu dengan program-program yang strategis yang sudah dibuat oleh sekolah. Karena program sudah bagus gitu ya, tinggal diimplementasikan. Kalau sudah diimplementasikan, dipertahankan, dinaikkan, kalau belum dilaksanakan begitu ya. Itu saja. Terima kasih Pak Arif dan Pak Firman ya, tadi luar biasa pesannya yang sudah ada ditingkatkan kembali dan dilaksanakan, dan juga visi-misinya sudah sangat unggul tentunya ya, terutama berbasis IT. Barangkali seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan dari Biserpan, Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir berbincang dengan kami, dengan sahabat Nepan di luar sana. Begitu ya Pak. Satu terakhir aja sedikit Pak, minta dipromoin dong Pak untuk sahabat Nepan di luar sana. Jangan lupa untuk masuk, nanti kan sebentar lagi kita PPDB nih Pak. Iya, kalau mau masuk nah Pak, jangan lupa Pak itu untuk sahabat Nepan untuk mendaftar di sekolah kita di SMK Negeri 1 Jakarta. Oke, untuk sahabat Nepan ya, yang di luar sana yang barangkali saat ini masih mencari sekolah atau masih duduk di SMP atau MTS ya, salah satu sekolah yang recommended gitu ya untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, atau barangkali sahabat Nepan ini ingin langsung kerja gitu ya, betul. segera mendaftarkan diri di SMKN 1 Japara Kuningan. Yeay. Gitu ya, dan tentu akan mengantarkan sahabat Nepan untuk meraih cita-citanya. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Firman. Sahabat Nepan, akhirnya kita sudah berbincang-bincang dengan asesor kita yang sangat luar biasa yang hadir di SMK Negeri 1 Japara 2 hari ini dari asesor dari Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi kami ucapkan dari Biserpan, terima kasih untuk Pak Arif dan Pak Firman. Selamat bertugas kembali di tempat lain. Salam sehat semua untuk Pak Arif dan Pak Firman.